Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas salah satu film horor Indo yang berjudul Rumah Pasung. Yang sebenarnya aku nggak sengaja juga sih menemukan ini film, yang mana aku tertarik karena ya cover dari filmnya itu ada Natasha Wilona sama Steven William. Yang notabene mereka ini kan adalah pemain sinetron, dan jujur aja aku nggak tahu kalau mereka ternyata punya film horor juga. So, seperti apakah cerita dalam film ini? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sekelompok anak muda. Mereka adalah Ryan, Sultan, dan juga Mayang. Nah, mereka ini adalah pembuat program acara uka-uka di televisi. Ya, kalau di YouTube kayak Sarah Wijayanto gitulah. Intinya mereka ini pergi ke tempat-tempat angker dan memburu penampakan hantu di tempat-tempat tersebut. BTW, salah satu dari mereka yaitu Mayang adalah cewek indigo, jadi dia bisa ngelihat hantu gitulah. Tapi sayangnya ya, hantu-hantu yang dilihat itu nggak bisa kerekam sama kamera. Jadi penampakan-penampakan yang terjadi di tempat itu pun jadi sia-sia. Lu gak usah mengadang-adang, masalahnya di kamera gue gak kerekam. Singkat cerita, Ryan dapat telepon dari ibunya, yang mana ibunya ini nyuruh buat dia segera pulang guys. Dan alhasil mereka pun bubar. Keesokan harinya terlihat Ryan dan juga keluarganya di sebuah pemakaman, yang ternyata pria yang dimakamkan saat itu adalah ayah kandungnya Ryan. Di sini pun terungkap ya kalau ternyata Ryan itu cuma anak angkat. Jadi papa mamanya Ryan itu nggak bisa punya anak guys. Dan kebetulan banget ayah kandungnya Ryan itu sedang menduda ya saat itu. Dan dia pun memberikan Ryan kepada papa mama angkatnya ini. Terus si ayah kandungnya Ryan ini juga menitipkan sebuah kotak yang berisi warisan dirinya kepada Ryan. Surat wasiat. Kamu tetap jadi anak mama sama papa. Isi dari kotak itu sendiri adalah liontin. Di dalamnya ada foto ayah kandungnya Ryan, tapi foto ibunya itu nggak ada. Selain itu juga Ryan mendapatkan warisan berupa villa mewah yang ada di pegunungan. Sore harinya pacar Ryan yaitu Farah datang. Ryan pun bercerita tentang ayah kandungnya. Si Ryan ini juga mengajak Farah untuk ke rumah warisannya besok. Tapi besok aku mau ke rumah warisan almarhum bokap aku. Sedangkan di sisi lain, Mayang dan juga Sultan sedang dimarahi habis-habisan sama bos mereka. Karena acara uka-uka yang mereka bikin itu gagal total guys. Ya percuma ya punya kru indigo, tapi kalau nggak ada penampakan yang masuk di kamera. Ya gitulah kira-kira kata si bos. Terus si Ryan sendiri setelah itu berpamitan sama Mayang dan Sultan buat ke villa warisannya di puncak. Dia juga janji bakal cari tempat-tempat angker yang bisa mereka jadikan lokasi syuting. Terus keesokan harinya pun Ryan dan juga Farah berangkat. Yang lalu saat mereka sampai, villa warisan Ryan ini besar banget guys. Si Farah juga sampai-sampai ya ngomong kalau mungkin aja si ayah kandungnya Ryan itu lebih kaya daripada orang tua angkatnya. Aku rasa orang tua kandung kamu tuh jauh lebih kaya deh daripada orang tua angkat kamu. Mereka pun mulai nih keliling-keliling di villa itu. Tapi mereka kayak berpencar gitu loh guys. Dan sampailah si Farah ini di sebuah gudang bawah tanah. Tempatnya agak aneh dan banyak banget rantai-rantai yang berserakan. Terus si Farah ini nemuin sebuah buku merah yang lalu dia ambil. Isinya sendiri sih kayak kumpulan puisi gitu. Sedangkan Ryan masih berkeliling-keliling dan dia merasakan kayak ada yang aneh di rumah besar itu. Farah? Hey, Saat udah ketemuan dengan Farah, Farah ini menunjukkan buku yang dia temukan. Tapi tentu aja si Ryan ini nggak begitu tertarik ya sama buku-buku yang berisi puisi. Terus dia kembali berkeliling.
Saat ditinggal Ryan ini, si Farah membuka buku itu dan di sana tertulis jangan dibaca. Tapi emang dasarnya bandel ya, si Farah ini tetap ngebaca buku itu. Bercumbu rindu dalam darah kematian. Yang mana saat bersamaan ada hantu yang muncul di dekatnya Ryan. Dan gak cuma itu aja ya, si Farah malah dapat teror yang lebih parah. Mendengar teriakan Farah, Ryan pun datang. Dia lalu menggendong Farah ke kamar lain dan mencoba mencari air putih buat Farah. Farah sendiri ngerasa kalau wajahnya itu hancur karena pecahan kaca. Ya padahal itu cuma halusinasi dia aja guys. Wajahnya masih tetap mulus aja kok. Apalagi mana sih? Orang muka kamu tuh gak ada luka apa-apa, ini bersih. Yang setelahnya Ryan ini meninggalkan Farah untuk ngambil jaket. Dan saat itu Farah sendirian. Dia kembali berhalusinasi. Merasa ketakutan, Farah pun pergi dari kamar itu, sedangkan Ryan sendiri juga diteror oleh sosok hantu. Saat kembali ke dalam rumah, Ryan gak menemukan Farah di kamar, yang mana Farah sendiri ternyata ya udah ada di ruang tengah dan sedang diteror sama hantu. Yang lalu nggak lama kemudian Ryan ini berhasil menemukan Farah di bawah meja dalam keadaan kesurupan dan sedang memakan beling. Melihat semua keanehan tersebut, Ryan pun menelpon Mayang dan dia meminta bantuan kepada Mayang untuk datang ke villa itu. Mayang pun menyanggupinya dan akan datang ke rumah warisannya Ryan besok pagi. Sedangkan malam itu sendiri, Ryan dan Farah terpaksa menginap di rumah tersebut guys. Dan saat Ryan akan tidur di samping Farah, Farah berubah jadi hantu. Dan ternyata itu cuma mimpi. Saat terbangun ini, Ryan menemukan foto ayahnya dan bertanya-tanya apakah wanita dalam foto tersebut adalah ibu kandungnya. Ya nanti kalian juga bakal tahulah di akhir film. Sedangkan Mayang sendiri pergi bersama Sultan ke villanya Ryan. Dan saat sampai di rumah besar itu, mereka pun segera menemui Ryan. Ryan pun menceritakan segala hal aneh yang terjadi. Yang lalu tiba-tiba si Sultan kebelet pipis dan meninggalkan mereka berdua. Ryan sendiri mengajak Mayang buat berkeliling di rumah itu, dan Mayang beranggapan bahwa rumah itu memiliki hawa yang panas, gak seperti rumah pada umumnya. Sedangkan Sultan sendiri mulai nih mendapat teror hantu di rumah besar itu, dan alhasil dia pun gak jadi pipis ya, dan kembali ke tempatnya Ryan sama Mayang. Tapi sialnya si Ryan dan Mayang kan udah pergi berkeliling rumah itu. Dan karena rumahnya besar banget ya, si Sultan ini jadi ikutan keliling-keliling rumah buat mencari Ryan dan Mayang. Sultan pun mulai mendapat teror mistis, tapi justru ini kesempatan karena penampakan yang ada di rumah besarnya Ryan ini bisa kerekam sama kamera guys. Sementara itu, Ryan dan Mayang pergi ke gudang bawah. Mereka pun menemukan seutas rantai. Dan di sini Mayang pun bilang kalau itu adalah rantai bekas pasung. Ini rantai besi bekas pasung. Dan gak lupa juga Ryan dan Mayang ini mendapat teror mistis di gudang tersebut. Sedangkan di sisi lain, Sultan bertemu dengan Farah yang kerasukan. Yang lalu Farah ini menuntun Sultan ke tempat yang mana di situ ada tape recorder milik ayah kandungnya Ryan. Yang isinya adalah curhatan dari ayah kandungnya Ryan ini. Yang sebenarnya ayahnya Ryan itu menikah lagi dengan sekretarisnya sendiri. Yang mana istri pertamanya itu mati karena diracuni oleh sekretarisnya itu. Dan yang lebih parahnya lagi ya, si istri keduanya ini selingkuh dan bermaksud menghabisi ayahnya Ryan. Singkat cerita, Ryan, Mayang, dan Sultan pun kembali bertemu di tengah rumah. Tapi nggak lama setelah itu, Ryan pergi karena mendengar teriakannya Farah.
Ryan pun ngelihat penglihatan gaib, di mana ayah kandungnya Ryan ini menghabisi istri keduanya lengkap dengan selingkuhannya setelah mengetahui kebusukan mereka. Ryan pun mengetahui ya di mana jasad dari istri kedua ayahnya itu, yang mana dia berkesimpulan untuk menguburkannya dengan layak agar arwahnya bisa tenang dan tidak menghantui dirinya. Saat hari udah malam, Ryan dan Mayang mencari jasad tersebut, yang lalu jasad itu ketemu di dalam kolam. Terus secara bersamaan, Farah yang kesurupan pun kembali sadar. Ryan yang mendengar teriakan Farah langsung pergi ke sumber suara tersebut. Farah sendiri udah sadar dan dia kebingungan banget kenapa dia bisa ada di luar rumah malam-malam gitu, hujan-hujan lagi. Tapi nggak lama kemudian dia bertemu dengan Ryan. Mereka pun berpelukan, tetapi ternyata sosok Ryan itu hanyalah hantu yang menyamar. Farah pun ditikam dengan pisau dapur dan ternyata itu cuma mimpinya Ryan, guys. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Rumah Pasung 2016. Endingnya emang bikin gregetan ya, karena ternyata selama ini kita cuma nonton mimpinya Ryan doang gitu. Dan kalau bisa dibilang sih sepertiga atau setengah dari film ini tuh kita cuma dibawa muter-muter rumah itu sambil dikasih jump scare hantu. Tapi it's okay lah, karena kita bisa menikmati filmnya tanpa mikir juga gitu loh, karena tidak ada terlalu banyak plot twist yang bikin kita mikir keras. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.